Nah, ini kepala desa ini penting sekali. Kalau di Jawa itu namanya petinggi, Pak. Ketika melayani punya empati, maka dia akan mampu melakukan dengan S. Bapak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, ini juga banyak bersentuhan dengan desa ini, teman baik saya Pak W. Haji. Kemudian Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Widiati Putri. Makasih Bu, desa wisata ribuan Bu, banyak Bu. Beserta Ibu Lina Puspa. Atau saudara muda saya ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dito Aryo Tejo. Kita akan membuat desa-desa sehat melalui olahraga dan fasilitasnya. Nanti kita buat tadi usul dari Menteri Kehutanan Tardes. Tadi pertandingan antar desa, bukan tarkam lagi katanya. Tardes itu istilah dari sahabat baik saya tuh, Pak Raja Juli Antoni. Saya hormati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, makasih Pak Jenderal Komjen Pol Idi Hartono. Ini tentu desa perlu kita bina supaya tidak ada lagi yang tidak perlu kita hadirkan di Republik ini. Yang kami hormati Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala BNN, Bapak Martinus Hukum. Aduh Pak, narkoba sekarang bergeser ke desa-desa Pak. Ini tugas kita juga ini. Kepala Badan Jalan Produk Halal, ini Babe Haikal ya. Siap deh, pokoknya saya manut gak berani, saya mohon perintah. Banyak sekali yang bisa kita kerjasamakan, nanti saya akan berikan secara singkat masing-masing. Kemudian yang kami hormati Kepala Badan Pegawai Pengawas Obat dan Makanan, Kepala BPOM, ini Prof. Taruna Ikrar. Obat-obat keras yang liar banyak di desa Pak sekarang Pak. Obat-obat dan makanan yang tidak ada registrasinya banyak di desa ya. Kemudian tentu yang kami hormati Wakil Menteri Desa, ini sekutu sejati saya ini. Saya sama Wakil Menteri Desa ini Pak Raja Juli Antoni sudah 25 tahun. Dipersatukan lagi di Kemendes. Jadi Pak Prabowo sudah pas menyatukan kami berdua, tidak ada sekat apapun. Bapak Arisa Patria, ini saya senang sekali sama beliau. Kemudian Ibu Christina Hayani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Salam sama Pak Karding. Banyak sekali sumber pengirim tenaga kerja keluar itu dari desa kan. Jarang dari kota, makanya perlu kita ilmu. Kemudian Bapak Mugianto Sipin dari Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Salam sama Pak Pigai ya. Ini kita perlu ada, karena banyak juga di desa itu isu-isu SARA banyak sekali. Ini perlu kita tanggulangi juga. Kemudian tentu ada dua tamu istimewa pada pagi hari ini. Pertama Bapak Profesor Dr. Rida Matufani, ini sahabat lama saya juga, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, mewakili Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, dan kita sudah ilmu dengan kerjasama dengan Indonesia tentang jaga desa, dan programnya sangat bagus sekali. Tentu kita juga sangat penting karena dana desa itu ada 71 triliun beredar di seluruh Indonesia. Kita juga berharap kerjasama yang apik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Alhamdulillah hadir sekarang Wakil Ketua KPK, Bapak Pitro Racayanto, mewakili Pak Ketua gitu ya. Insya Allah kerjasama ini akan membuat dana desa tidak dibancak lagi. Bapak Mariadi dari Berdikari, ini pernah mana Bapak Mariadi? Penting nih Pak, Berdikari melakukan pembinaan ke desa-desa karena sistem bagus sekali tentang ketahanan pangan. Ya. Bapak Iwan Aryawan, ini dari Bangladesh. Kita minta nanti BNI banyak juga membina desa. Ibu Melinda Suryani Haripa dari Gajah Sumatera. Mana? Oh ya, kasih Bu. Juga banyak melakukan pembinaan di desa-desa. Ibu Titi Mustika Sari, ini nggak asing dari saya ini, dari Bank Mandiri. Kemudian Bapak Agung Sugana
dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Kementan. Ini PKS ya, pernah kerjasama ya, turun dari MUI yang sudah dengan Kementan ya. Kita juga suasembada pangan. Ibu Tiur Mauli Silalahi, ini dari Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Tebri Taman Pangan Hortikultura Kementan. Kemudian Bapak Ridwan Mulana, PLT Sisdikjen Perikanan Tangkap Kementerian KKP, juga sudah MOU, tinggal kita saksikan aksi data di lapangan. Bapak Hendra Saragi, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi. Ini koperasi di desa banyak sekali. Dan untuk para pejabat yang menjadi para menterinya yang saya hormati, para eselon 1 di Kementerian Desa, dan hadirin yang berbahagia. Terima kasih kepada para menteri, para wakil menteri, Pak Jaksa Agung Muda dan Intelijen, Pak Wakil Ketua KPK, para kepala badan, hadirin yang sudah hadir di Kementerian Desa, karena semua persoalan itu hampir di desa, Pak. Tadi sudah saya agak sindir sedikit. Misalkan perdagangan, banyak sekali sekarang desa ekspor gula aren, ekspor jamu mete, ekspor kembang jembe, banyak sekali. Kami akan menciptakan ribuan desa ekspor, Pak Mendak. Nah, ini perlu akan kerjasama yang apik dengan Pak Mendak. Jangan sampai potensi di desa itu menjadi terpendam, bahkan menjadi beban. Tapi kalau kita carikan pemasarannya, pembinaannya, insya Allah itu akan menjadi sumber pendapatan yang membanggakan buat negara ini. Karena dari desa ekspor itu bisa juga menyumbang pertumbuhan ekonomi yang ditarget oleh Bapak Presiden 8%. Nah, apalagi dengan beliau ini, dengan teman baik saya, Pak Raja Juli Antoni, ribuan desa itu berhimpitan dengan hutan. Bahkan masih ada ribuan desa yang ada dalam kawasan hutan. Maka tanpa petunjuk dan arahan beliau, waduh, Kementerian Desa nggak bisa apa-apa. Bagaimana kita memaksimalkan melalui lembaga masyarakat desa hutan, LMDH, kemudian desa wisata yang kita pakai lahannya hutan, ketahanan pangan juga bisa pakai lahan hutan, jadi banyak sekali. Maka perlu sekali lagi ini kerjasama, termasuk dengan Pak Dito ini, saya sudah banyak diskusi sama beliau, bagaimana kita menciptakan sarana olahraga, sehingga pemuda-pemudi di desa itu bisa punya kegiatan yang positif, ya, tidak merenung lalu pakai narkoba, tidak merenung lalu pakai judi online. Nah, ini kita sinergikan, Pak. Nah, dengan Bu Menteri Pariwisata, ribuan desa wisata, Bu, sudah banyak contoh yang baik-baik, pendapatannya ada yang 24 miliar per tahun, ada yang 1 miliar per bulan, banyak. Dan ini masih banyak potensi yang belum dikembangkan, Bu Menteri Pariwisata. Banyak di desa-desa, contoh di Jawa Tengah itu ada 1000 desa wisata. Bayangkan kalau kita lakukan itu dengan baik, sekali lagi Astacita ke-6 Bapak Presiden Prabowo membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, itu top. Jadi semua kita kepung, Pak. Kita kepung dan kita lakukan desa itu sebagai tempat untuk membagikan banyak orang. Nah, lebih penting lagi ini Pak Wihaji, stunting. Nah, kebetulan stunting ini juga banyak di desa. Ya, kita sudah punya data. Dananya sudah ada, tinggal kita mainkan di lapangan dia dan di Pak Wihaji. Siap itu, ya. Nah, kemudian Babe Haikal, waduh, ini senior saya ini. Banyak sekali permintaan luar negeri itu untuk tenaga halal. Dari mana? Dari desa nanti kita ambil. Ya, ada desa-desa sebagai penyuplai untuk pekerja-pekerja halal. Dan kita minta Indonesia itu menjadi nomor 1 negara halal terbaik di dunia. Nah, kalau desa semua itu, insya Allah, ya. Ini pertarungan ikrar nih. Pengawasan obat dan makanan, Pak. Sekarang persoalan itu sangat serius di desa-desa, Prof. Taruna. Banyak sekali makanan kadaluarsa, obat-obat terlarang. Yang korban siapa? Masyarakat desa. Mereka nggak punya literasi yang baik, Pak. Nggak punya pedoman yang mereka bisa jadikan contoh. Nah, maka melalui kerjasama dengan BPOM ini, insya Allah bisa melakukan pendekatan secara persuasif. Begitu pentingnya karena obat dan makanan masuk ke jiwa kita, Pak. Nah, ini penting kita lakukan itu, ya. Kemudian dengan Menteri Koperasi tentu kita kerjasamakan dengan Koperasi untuk desa, Pak, ya. Insya Allah bisa itu. Kemudian dengan HAM, nah, itu tadi yang saya pahamin, ya. Banyak sekali isu-isu di desa itu tentang HAM, Pak. Bukan mereka mau melanggar, mereka belum tahu. Belum ada contoh, belum pernah kita melakukan pembinaan.
Nah, maka kita hari ini juga disaksikan sama semua kepala desa Pak se-Indonesia, semua pendamping se-Indonesia, kepala-kepala balai. Jadi Pak Raja Jolo ini yang menyaksikan puluhan ribu loh, melalui kanal YouTube ya. Jadi ini Pak Petro didengar oleh banyak se-Indonesia Pak. Nah, kita juga punya forum, ini Pak Prida udah sering ngisi itu. Nanti dari KPK bisa ngisi, dari Pak Mendak bisa ngisi, semua bisa ngisi, nanti saya undang untuk melakukan pengarahan kepada para kepala desa. Karena itu ujung tombak Pak. Sudah sangat tepat Bapak Presiden itu menempatkan kata-kata desa itu terlek, membangun dari desa. Nah, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Kementerian Desa nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Nah, maka kita perlu mengundang HAM, termasuk apalagi migran. Banyak korban tenaga migran kita itu kenapa? Karena pembinaan dari desa nggak dilakukan. Maka usul dari Menteri Dalam Negeri perlu ada peraturan desa tentang tenaga kerja migran. Dan itu akan kita gulirkan ya, Bu Kristina ya. Ini saya kira ini banyak sekali yang bisa kita lakukan, termasuk dengan BNPT. Wah, sumber-sumber teroris yang bom bunuh diri, yang katanya mau cepat masuk surga, tapi melakukan kekerasan, Pak. Yaitu di desa banyak, Pak. Miskin, nggak punya harapan, diobok-obok jiwa raganya, batinnya, jadi pelaku bom bunuh diri. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Terima kasih Pak Jenderal. Ini kita lakukan aksi nyata nanti, Pak. BN apalagi? Puluhan ton sekarang ganja ditangkap ada di desa, Pak. Ton sabu-sabu tambah di desa sekarang, Pak. Banyak desa sekarang zona merah, Pak Kepala BNN. Ini juga kepentingan bagi kita semua, Pak. Maka kolaborasi ini sangat penting kita lakukan. Istilah Pak Prabowo itu super team, kita bukan Superman. Nah, ini yang kita wujudkan dalam rangka itu. Maka kita perlu juga pengawasan yang melekat dari pimpinan KPK dan Jaksa Agung. Kami juga sudah bersama dengan Mabes Polri. Inti pokoknya Bapak Ibu, semua potensi kita maksimalkan, Pak. Bahwa akan ada hambatan dan tantangan itu yang harus kita selesaikan. Ya, maka kami laporkan dalam forum ini, Kementerian Desa sudah melakukan 12 aksi Kemendes, Pak, dalam rangka untuk mewujudkan Astacita ke-6 Bapak Presiden Prabowo itu. Ada BUMDes, ada suasana pangan, suasana air, suasana energi, desa wisata, desa ekspor, ya desa ramah anak dan lingkungan, desa pekerjaan migran, semuanya ada, Pak. Dan dana desa itu sangat besar, Bapak Ibu. Pak Petro, 71 triliun, Pak. Itu duit semua, Pak. Dan sekarang tahun-tahun lalu banyak bocornya. Kemana bocornya itu? Ada dibuat untuk judi online. Ada buat untuk nambah diri lagi, Pak. Nambah istri lagi, Pak. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Semua kalau kita berbuat, Pak, di desa, yang jumlah desa itu 75.000 lebih, maka teknik kita ini sekarang bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia, saya yakin, Pak, Indonesia akan selesai urusannya. Karena 73% penduduk ada di desa. Kita nggak mau tragedi Jepang hari ini terjadi di Indonesia. Apa tragedi Jepang hari ini, Pak? 93% penduduk Jepang meninggalkan desa, Pak. Akhirnya Jepang pemerintahnya gelabakan, pertumbuhan ekonomi minus, pertumbuhan penduduk juga minus, Pak. Karena kakek nenek lebih banyak, yang usaha produksi lebih sedikit, apalagi yang yang lahir minus. Sekarang ada insentif dari pemerintah Jepang 500 juta per orang kalau mau kembali ke desa, tapi nggak ada yang mau, Pak. Sebelum kita terlambat mengalami seperti Jepang, ayo Pak, kita kepung desa ini, Pak. Kita selamatkan desa, Pak. Dengan apa? Menyelamatkan itu dengan kita ciptakan gula-gula tadi, Pak. Desa wisata, desa ekspor, hutan maksimalkan, sumber-sumber halal kita bangkitkan, semua, Pak. Kolaborasi, Pak. Super team, bukan Superman, ya. Korea Selatan sekarang, Pak. Korea Selatan, Pak. 83% meninggalkan desa, Pak. Persoalan juga. Persoalan, Pak. Nah, oleh karena itu, melalui kolaborasi ini, dan ini sudah tahap ketiga nih, Prof. Rida. Sudah tahap ketiga ini, Bu Hidayati, dan ketiga nih, Bu. Sebelumnya sudah dengan banyak menteri yang lain, ya. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Kami sekarang sedang melakukan festival bangun desa. Nanti puncaknya itu Agustus. Ada desa wisata, desa ekspor akan dilumbahkan, Pak. Dengan seluruh desa yang ribuan tadi jumlahnya. Ada desa tematik, desa jagung, desa melon, desa nila, desa ikan emas, desa atau pemuda-pemudi pelopor desa. Ini Pak Menpora, ada pemuda-pemudi pelopor desa, kita lombakan juga. Inti pokoknya semua potensi yang bisa membangkitkan bangun desa, bangun Indonesia, ayo Pak, sama-sama kita ramu, sama-sama kita kawal. Karena insya Allah dengan
cita-cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo itu, kita akan menggeser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan, Pak. Insya Allah, Pak. Selamat berjuang bersama-sama. Kita tidak perlu membusungkan dada masing-masing. Kita adalah semua pejuang, semua punya kontribusi. Di mana itu kebesaran kita semua, Pak. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa itu kebesaran individu-individu kita, Pak. Selamat berjuang. Sekali lagi, kami bangga dengan Bapak Ibu, para menteri, para wakil menteri, para kepala badan, Bapak Ibu semua yang sudah berjibaku tanpa kenal lelah, tanpa kenal pantang mundur, untuk selalu berbuat demi merah putih yang sangat-sangat kita cinta ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memberikan terima kasih kepada Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia atas sambutan pembuka acara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai aksi afirmasi atas aksi bersama dalam rangka memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan Astacita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, membangun dari desa dan dari bawah untuk penerapan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Selanjutnya, pada kesempatan acara yang istimewa ini telah hadir bersama kami di sini dua keynote speech yang nanti akan memberikan penjelasan dan tentunya juga wawasan kepada kita semua, khususnya kepada Bapak Ibu para kepala dan tentunya para pemuda-pemudi pelopor di desa. Baik, langsung saja kami mengundang kepada yang terhormat untuk keynote speech kita yang pertama, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan hal ini diwakili oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Reda Mantovani. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Desa ya dan PDT, Bapak Haji Yandri Susanto. Itu tadi kayak orasi itu. Wah, memang bakatnya beliau kayaknya, bakatnya. Yang saya hormati Ibu Menteri Pariwisata, Ibu Widianti Putri. Yang saya hormati Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Bapak Dr. Haji Wihaji. Nah, ini kebiasaan di Indonesia wajib nih di absen satu-satu. Kalau enggak nanti Pak Dito nanti cemberut sama saya nanti. Yang saya hormati Menteri Perdagangan Dr. Budi Santoso MD. Yang saya hormati Menteri Kehutanan yang jalan ke hutan kayaknya nih. Yes. Jalan ke kota ya. Bapak Reza Juli Antoni. Yang saya hormati Bapak Menpora, Bapak Nandito Aryo Tejo. Yang saya hormati di sini ada Wakil Menteri HAM Bapak Mugianto, Wakil Menteri P2MI Ibu Kristina Aryani, Wakil Menteri Koperasi Bapak Dr. Ferry Juliantoro, Bapak Wakil Menteri Reza Patria, ya Pak Menteri. Yang saya hormati Kepala Badan BNPT Bapak Komjen Polisi Edi Hartono, CS ini. Yang saya hormati Kepala BNN Bapak Komjen Polisi Martinus Hukom. Kita pernah jumpa ya Pak ya. Waktu saya ke Jati DKI nih Bapak. Yang saya hormati Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Bapak Haikal Hasan. Nanti saya juga mau minta halalin sesuatu Pak. Yang saya hormati Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bapak Profesor Dr. Taruna Ikrar. Sering di TV nih Bapak. Dan segenap hadirin sekalian yang berbahagia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah kita di sini. Saya hadir di sini karena untuk mewakili Pak Jaksa Agung, beliau ada acara melepas wakil Jaksa Agung yang kebetulan hari ini sudah mulai pensiun. Ya, jadi mau sponsor salam ke Bapak Menteri dan Bapak-Bapak Menteri sekalian. Saya
biasa diminta mewakili Pak Jaksa Agung rapat ke Kementerian Menko, ke beberapa Menko, Pak. Tapi di sini lebih lengkap kayaknya di sini. Menteri Desa bisa disebut sebagai Menko kalau kayak gini. Itu karena ada yang untuk operasi, Pak, ada Pak, di daerah Lampung. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, Jaksa Agung, karena saya membacakan sambutannya, Pak, saya akan menyampaikan pembahasan terkait aksi bersama memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tema ini tentunya sejalan dengan upaya mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Ini Pak, sebelum di pimpinan KPK, beliau ini di Antam. Ngeliatin Antam, memperbaiki Antam. Banyak jasanya terhadap perbaikan tata kelola di Antam ini. Yang dapat kita optimalkan bersama untuk mewujudkan Asta Cita ke-6 tersebut. Di antaranya mengoptimalkan pengawasan penggunaan dana desa yang tepat sasaran pada tahun 2025, yang menyasar pada penanganan kemiskinan, penguatan desa terhadap perubahan iklim, dukungan terhadap program ketahanan pangan, serta pengembangan potensi yang ada pada desa. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, ketentuan dasar terkait dengan jalannya sistem pemerintahan di Indonesia diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengenal adanya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Tujuan dibentuknya pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi adalah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya serta menyelenggarakan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien ke seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah telah melahirkan peralihan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke daerah dengan desentralisasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah serta adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-Undang Desa menempatkan desa sebagai salah satu sarana pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa telah diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar mampu mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan pembangunan infrastruktur, ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ya, cukup memadai, dan bahkan ketika kementerian lain dikena efisiensi, desa diamankan. Itulah perhatian Pak Prabowo terhadap desa itu. Pelaksanaan pembangunan desa merupakan implementasi bahwa pemerintahan desa merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan Indonesia. Desa mempunyai hak serta kewajiban untuk mengelola semua kebutuhan masyarakat di kawasan pedesaan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan pemerintahan negara, khususnya pemerintahan desa, dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dan dipertanggungjawabkan dalam suatu sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pengaturan dalam sistem hukum keuangan negara yang baik dan wajar merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dihindari dalam melaksanakan pembangunan. Karena salah satu perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Regulasi dan instrumen hukum di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang baik dan bersih, good and clean financial governance. Dalam mewujudkan pembangunan desa diperlukan pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, khususnya penggunaan dana desa. Pengawasan tersebut akan meminimalisir penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, Kejaksaan melaksanakan peran penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tidak hanya mengambil peran penting dalam penindakan tipikor, dalam lingkup pencegahan, Kejaksaan melalui tugas dan fungsinya
telah melaksanakan berbagai kebijakan institusi yang bertujuan untuk menghilangkan perilaku maupun budaya koruptif di berbagai sektor, salah satunya pada sektor pemerintahan. Salah satu upaya pencegahan tipikor yang dilakukan Kejaksaan adalah dengan diterbitkannya Instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui program Jaga Garda Desa, Jaga Desa. Kebijakan tersebut bertujuan agar kehadiran jaksa semakin dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat, terutama terkait upaya pencegahan dalam praktek korupsi dana desa. Sehingga dengan adanya upaya preventif dan bimbingan terhadap desa dalam penggunaan dana desa tersebut akan berdampak terhadap tingkat kepercayaan publik kepada kejaksaan dan pemerintahan. Penyimpangan penggunaan dana desa seringkali disebabkan oleh ketidakpahaman kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola dana desa. Yang dengan kesengajaan seperti di main judol, untuk operasi wajah dan sebagainya, atau menikah lagi, itu masih bisa dihitung, ya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa harus mengutamakan adanya niat jahat dari pelaku atau mens rea, serta unsur perbuatan melawan hukum yang dapat dibuktikan secara jelas dan nyata, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan latar belakang terjadinya penyimpangan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, keberhasilan penggunaan dana desa tidak hanya menjadi beban aparat penegak hukum, namun menjadi beban kita bersama, seluruh elemen bangsa, instansi pemerintah, aparat pengawas internal pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, dan aparat penegak hukum harus dapat bersinergi dalam memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan kapasitas aparat pengawas internal pemerintah menjadi salah satu faktor keberhasilan pencegahan dan pemberantasan penyimpangan dana desa. Peningkatan tersebut termasuk peningkatan kolaborasi, sinergitas, koordinasi dan yang baik antara aparat pengawasan internal dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar tercipta kesamaan pandangan dalam menentukan mekanisme penyelesaian dugaan penyimpangan dana desa antara APIP dengan APH. Hadirin yang saya banggakan, peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi akan sangat membantu APH dan APIP dalam menangani tipikor. Terlebih lagi dengan teknologi informasi dari Kejaksaan untuk menerima laporan dari masyarakat, yaitu sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (SPAN) lapor. Dengan demikian masyarakat dapat berperan dalam memberikan informasi terkait adanya dugaan tipikor. Akhir kata, semoga dengan adanya kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, akan tetapi dapat menambah komitmen dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya jalannya pemerintahan desa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman, petunjuk, dan bimbingannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua, kita harus selalu bahagia. Baik, boleh minta masih untuk kita yang pertama, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Terima kasih Bapak atas pencerahan yang telah disampaikan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan bersama keynote speech kita yang kedua, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepada yang terhormat Bapak Vito Roh Cahyanto, kami silakan. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenankan saya buat pantun. Kalau nggak lupa ini, tadi saya ngarang di situ, Pak. Daun sirih dan pepaya. Ternyata pahit juga rasanya. Terima kasih undangannya. Semoga kita selalu bahagia. Tadi kan terakhir ditutup dengan yang jangan lupa bahagia, karena sumbernya kaya itu di rasa bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Jamintel, Pak Prof. Reda, senior saya. Tanpa beliau barangkali hari ini saya tidak berdiri di sini, Pak. Salah satu doa dari beliau. Yang saya hormati Menteri Desa, saya belum hafal dan kebetulan belum kenal, Pak. Yang saya hormati Menteri Perdagangan, Bapak Budi Santoso. Yang saya hormati Menteri Kehutanan, Bapak Raja Juli Antoni. Yang saya hormati Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bapak Wihaji. Oh, siap. Siapa ya, Pak? Kelihatan wajahnya sama dengan saya, Pak. Jowo. Ibu Menteri Pariwisata, Ibu Widianti. Menteri Pemuda dan Olahraga, anak muda. Saya udah kenal lewat TV. Yang saya hormati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Komjen Paul Edi Hartono. Yang saya hormati Kepala Badan Narkotika Nasional. Nah, ini luar biasa berat Pak tugas kita, Pak. Saya sepakat dengan Pak Menteri bahwa sekarang narkoba luar biasa di desa. Kenapa? Karena saya orang desa, Pak. Meskipun wajah saya memang wajah desa juga. Kelihatan baik ya. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Guru. Saya nggak minta di halal, Pak. Udah halal, Pak. Kalau saya minta di halal, Pak. Yang saya hormati Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bapak Profesor Dr. Taruna Ikrar. Bapak Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia, diwakili Ibu Kristiana. Ya, siap Bu, amin. Yang saya hormati Menteri Koperasi yang diwakili oleh Wamen, Bapak Ferry Lilantioro. Ikut online. Bapak Wakil Menteri HAM. Terima kasih, Pak. Dari PT Menteri Koperasi sudah, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir sini, termasuk para pejabat yang tidak bisa kami sebut satu persatu, karena kalau disebut satu persatu jam 12 baru selesai barangkali gitu. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di acara yang luar biasa ini. Kenapa? Karena inilah bentuk kolaborasi, Pak. Meskipun kami dari KPK berharap ini bukan hanya seremonial belaka, tapi betul-betul diwujudkan konsep ini dan menyentuh ke masyarakat desa. Dan saya berharap ini dimulai dari diri kita. Kita ini kan kebanyakan dari kampung juga. Balik ke kampung, Pak. Bangun kampung. Itu yang terpenting, Pak. Dan kebetulan kemudian Bapak Ibu yang ada di ini punya kesempatan, punya waktu, punya tenaga, bahkan punya anggaran, punya kebijakan yang bisa digunakan untuk membangun ini. Karena ini konsep yang luar biasa. Karena tujuan bernegara sesungguhnya memang adalah mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Tapi sampai hari ini tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa kemiskinan masih sangat luar biasa. Oleh karena kami dari KPK tentu sangat mendukung, dan sudah sekian tahun kami juga melakukan pencegahan melalui program Stranas. Kita kawal seluruhnya, termasuk sistem-sistemnya. Saya pribadi melihat sistem itu penting, tetapi ada yang lebih penting. Apa? Kesadaran kita semua untuk anti koruptif. Pasar yang sudah diterapkan sejak 2021 kali saya. Kita semua berakhlak. Itu semua simbol. Tetapi barangkali sejauh mana penerapannya? Stranas KPK sudah mendorong sistem hubungan antara desa, daerah, sampai ke pusat. Sudah ada semua. Tinggal bagaimana menerapkannya. Oleh karenanya, barangkali pagi hari ini saya ingin menampilkan sebuah konsep kerja untuk kita semua, termasuk barangkali nanti bisa diterapkan di desa, di kementerian, karena kita semua sesungguhnya adalah pelayan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu. Saya menawarkan sebuah konsep Gatot Kaca Mesra. Nggak ada ini Pak, jadi apa itu kan? Saya berpikir kalau kemudian Gatot Kaca Mesra diterapkan di semua ini, termasuk diri kita, insya Allah akan tercapai Indonesia Emas ini. Gatot Kaca Mesra, tokoh paling kuat gitu, tapi harus mesra. Nah ini bentuk kemesraan salah satunya, Pak Menteri ini nggak mau sendiri, berkolaborasi. Ya, makanya keberhasilannya tadi kan bukan karena individu, tapi kerjasama tim, semua elemen. Wah luar biasa ini Pak. Mudah-mudahan konsep yang luar biasa ini betul-betul terjadi Pak. Bukan omong doang gitu maksudnya. Omong-omong. Apa kata-kata mesra? Dianya gerak cepat. Sebagai pelayan masyarakat harus responsif atau gerak cepat. Dan harus totalitas. Ini juga berkonsep. Kaca harus komprehensif. Dan yang terpenting adaptif. Selain itu juga butuh C, Pak. Apa itu C? Cerdas. Tetapi bukan hanya cerdas intelijensi, tetapi juga harus punya kecerdasan hati. Oleh karena kalau bicara hati tadi Pak, pantun tadi mestinya bisa dimaknai lain Pak Menteri. Apa tadi ya? Daun sirih, daun pepaya. Dicampur rasanya pahit juga. Wajah bersih itu biasa. Hati bersih itu yang luar biasa. Sebagai Pak. Tadi nyinggung dengan C, tentang C tadi. Cerdas, tapi bukan hanya cerdas ini. Tapi harus betul-betul punya kecerdasan hati. Sehingga ketika punya kecerdasan hati, insya Allah, terakhir terpenuhi. Apa itu? Amanah. Apa? Dalam melayani. Pak Menteri Desa ini kan yang tuan rumah. Dan saya yakin beliau punya ini. Harus Pak. Harus punya empati. Nah ini kepala desa ini penting sekali. Kalau di Jawa itu namanya petinggi, Pak. Iya, petinggi, Pak. Iya. Ketika melayani punya empati, maka dia akan mampu melakukan dengan dengan sepenuh hati. Ketika empati sepenuh hati, maka yang terjadi pasti dia akan melayani dengan ramah.
ketika sudah ramah dalam melayani masyarakat, barangkali bisa antusias, Pak. Ini ngarang-ngarang, ini cocologi, Pak. Tetapi barangkali bisa. Jadi intinya tidak banyak yang kami sampaikan. KPK sangat mendukung dan sangat mendorong untuk proses pengawasan dan pencegahan agar dana anggaran triliunan yang digelontorkan ke seluruh desa di Indonesia betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, dan yang menjalankan betul-betul menggunakan konsep Gatot Kaca Mesra, amanah, sehingga apa yang menjadi tujuan dari program pemerintah hari ini betul-betul mampu mengurangi kemiskinan yang selama ini masih sangat tinggi. Akhir kata, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Desa. Maka ada sebuah kata, mari berikanlah kontribusi terbaik untuk bangsa dan jangan terjebak untuk menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena hidup ini sesungguhnya bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi hidup ini sesungguhnya tentang siapa yang mau berbuat baik. Yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan yang terpenting selalu bermanfaat untuk semuanya. Saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelikan warnanya merah, dipelihara di hutan kota yang lebat. Bapak Ibu, memberikan tepuk tangan yang meriah untuk ketua narasumber kita yang hebat. Terima kasih kepada dua keynote speech yang tadi telah memberikan penjelasan dan tentunya juga wawasan kepada kita semua, khususnya kepada Bapak Ibu para kepala desa, para pemimpin desa, para penyebab, pelopor di seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya juga yang telah mengikuti kegiatan ini sebanyak 4.200. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama penandatanganan nota kesepahaman yang pertama antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan kami mengundang kepada yang terhormat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bapak Haji Yanto Susanto SPPMKD dan juga Menteri Perdagangan Bapak Dr. Budi Santoso MSI. Juga kami mengundang kepada Bapak Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk tetap mendampingi selama pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman. Ya, Bapak Ibu, boleh juga ditampilkan di layar monitor untuk ruang lingkup nota kesepahaman antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ya, Bapak Ibu, kita saksikan bersama penandatanganan yang pertama. Para Menteri Desa dan PDP dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, boleh berikan tepuk tangannya, Bapak Ibu. Baik, mohon izin kepada Bapak Menteri Desa dan PDP, Bapak Wakil Menteri Desa untuk tetap di tempat, dan kami persilakan mohon izin kepada Bapak Menteri Perdagangan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang kepada yang terhormat Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Widianti Putra BSC, untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan selanjutnya antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Adapun untuk ruang lingkup bisa Bapak Ibu lihat pada layar monitor. Terima kasih. Boleh diabadikan terlebih dahulu, baik. Dari tepuk tangannya Bapak Ibu, rasa ragu-ragu. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Menteri Pariwisata untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mengundang kepada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Bapak Dr. Haji SAG MPD, untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan selanjutnya, Bapak Ibu, kita saksikan bersama antara Kementerian Desa
dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia. Adapun untuk ruang lingkup juga bisa disaksikan pada layar monitor. Terima kasih. Baik, tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih dan kami persilakan kepada Bapak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mengundang kepada yang terhormat Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Raja Juli Antoni PSD, untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan selanjutnya nota kesepahaman antara kedatangannya Bapak Ibu. Terima kasih dan selanjutnya mohon izin berkenan kepada Bapak Menteri Kehutanan untuk kembali ke tempat. Juga Bapak Menteri Kehutanan dan selanjutnya kami mengundang kepada yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Dindo Aryo Tejo untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan selanjutnya antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Ya, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih dan selanjutnya mohon izin kepada yang terhormat Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mengundang kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Bapak Komisaris Jenderal Polisi Edi Hartono SIK MH untuk menuju meja penandatanganan. Dan Bapak Ibu, penandatanganan selanjutnya antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ya, boleh diabadikan dan mohon minta tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan kami persilakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mengundang kepada yang terhormat Kepala Badan Narkotika Nasional Bapak Komisaris Jenderal Polisi Martinus Prapan SIK MSI untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan selanjutnya antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Ya, baik, bisa diabadikan terlebih dahulu. Dan minta tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mengundang kepada yang terhormat Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Bapak Ahmad Haikal Hasan untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan selanjutnya antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dan untuk ruang lingkupnya bisa dilihat pada layar monitor. Ya, baik. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mengundang kepada yang terhormat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bapak Profesor Dr. Tarina Ihrar MDiret PSD untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan selanjutnya nota kesepahaman antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun untuk ruang lingkup, Bapak Ibu bisa lihat pada layar monitor. Ya, baik, bisa diabadikan terlebih dahulu dan tepuk tangannya Bapak Ibu, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mengundang kepada yang terhormat Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Bapak Muldrianto untuk menuju meja penandatanganan.
Bapak Ibu, penandatanganan selanjutnya nota kesepahaman antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kementerian Hak Asasi Manusia. Ya, boleh Mbak bagikan terlebih dahulu. Pak, dan tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih dan kami persilakan kepada Bapak Wakil Menteri Hak Asasi Manusia untuk kembali ke tempat, dan selanjutnya kami mengundang kepada Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ibu Kristina Aryani SE SH MH untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan selanjutnya nota kesepahaman antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini ya, siapa namanya? Operasi. Ya, baik. Nah, bagikan terima kasih. Terima kasih. Dan Ibu Wakil Menteri PDRI kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami memohon kepada Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Bapak Hendra Saragi SH MH MKN untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan selanjutnya nota kesepahaman antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Ya, baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang kepada Direktur Utama PT Berdikari Bapak Mariadi untuk menuju meja penandatanganan. Nah, selanjutnya nota kesepahaman antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan PT Berdikari. Kami persilakan Bapak Direktur Utama Bapak Mariadi untuk menuju meja penandatanganan. Baik, Anda berikan terlebih dahulu. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Direktur Utama PT Berdikari untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami izin berkenan kepada Bapak Menteri dan Bapak Wamen untuk tetap di tempat. Dan kami mengundang kepada Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bapak Dr. Andis Nugroho Setio Nugroho MSI untuk menuju meja penandatanganan. Dan juga kami mengundang kepada Senior Vice President Group Head Institutional Banking 1 Bapak Iwan Aryawan untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan selanjutnya Bapak Ibu, kita saksikan bersama perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dengan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk yang disaksikan oleh Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Bapak Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Oh, tetap ya. Ya, izin Pak Dirjen itu untuk tetap di tempat, dan kami persilakan kepada Senior Vice President Group Head Institutional Banking 1 untuk kembali ke tempat. Dan kami mengundang kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Bapak Dr. Hewan Agung Suganda MSI untuk meja penandatanganan. Penandatanganan selanjutnya perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Masih dengan Bapak Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Bapak Dr. Andis Nugroho Setio Nugroho MSI. Jadi untuk tetap di tempat, selanjutnya kami mengundang kepada terhormat Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Bapak Dr. Tabrani MPD untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan selanjutnya antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Next,
Penandatanganan selanjutnya perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dirjen PI dengan Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Metode untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mengundang kepada Direktur Bagian Negeri. Maka usai sudah kebersamaan kita dalam acara aksi bersama memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan aspek cita ke-6. Bapak Presiden Prabowo Subianto membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Akhirnya saya ingin dan semua panitia bertugas. Terima kasih atas